Mentari pagi menyinari kota Jakarta, membawa harapan baru bagi Aurora. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Davian, pria yang sangat dicintainya. Aurora menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun putih yang indah membalut tubuhnya dengan sempurna. Senyum bahagia menghiasi wajahnya, membayangkan masa depan yang indah bersama Davian. Aurora dan Davian bertemu di sebuah acara amal 2 tahun lalu. Davian, dengan pesonanya yang menawan dan senyumnya yang hangat, berhasil mencuri hati Aurora dalam sekejap. Mereka berpacaran selama setahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Aurora merasa bahwa Davian adalah pria yang tepat untuknya, pria yang akan selalu mencintainya dan melindunginya. Namun, di balik kebahagiaan Aurora, ada bayangan gelap yang mengintai. Larasati, ibu Davian, tidak pernah menyukai Aurora. Larasati adalah seorang wanita kaya dan berkuasa yang sangat menjunjung tinggi tradisi keluarga. Dia ingin Davian menikah dengan wanita yang sepadan dengan status sosial mereka, bukan dengan wanita biasa seperti Aurora. Larasati selalu bersikap dingin dan sinis terhadap Aurora. Dia sering merendahkan Aurora di depan orang lain dan berusaha menjauhkan Davian dari Aurora. Namun, Davian selalu membela Aurora dan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang Larasati. "Jangan dengarkan ibuku, Aurora. Dia hanya ingin yang terbaik untukku," kata Davian suatu hari. "Aku mencintaimu, dan aku akan selalu bersamamu." Aurora percaya pada Davian dan berusaha untuk tidak mempedulikan sikap Larasati. Dia berharap bahwa seiring berjalannya waktu, Larasati akan menerimanya sebagai bagian dari keluarga mereka. Pernikahan Aurora dan Davian berlangsung meriah. Banyak tamu undangan yang hadir, termasuk keluarga dan teman-teman mereka. Aurora merasa bahagia melihat semua orang merayakan pernikahannya. Dia merasa bahwa hari ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupnya. Setelah pernikahan, Aurora dan Davian pindah ke sebuah rumah mewah yang terletak di kawasan elit Jakarta. Rumah itu adalah hadiah dari Larasati untuk mereka. Aurora merasa senang dan berterima kasih atas hadiah itu. Dia berharap bahwa ini adalah awal yang baik untuk hubungannya dengan Larasati. Namun, harapan Aurora tidak menjadi kenyataan. Larasati tetap bersikap dingin dan sinis terhadap Aurora. Dia sering datang ke rumah mereka tanpa diundang dan mengkritik semua yang dilakukan Aurora. Aurora merasa tidak nyaman dan tertekan dengan sikap Larasati. "Kamu tidak pantas untuk Davian," kata Larasati suatu hari. "Kamu hanya wanita biasa yang tidak memiliki apa-apa. Davian pantas mendapatkan wanita yang lebih baik darimu." Aurora merasa sakit hati mendengar kata-kata Larasati. Dia berusaha untuk tidak menangis dan membalas kata-kata Larasati dengan tenang. "Saya tahu bahwa saya tidak sesempurna yang Anda inginkan, Bu Larasati. Tapi saya mencintai Davian, dan saya akan melakukan apa saja untuk membuatnya bahagia," kata Aurora. "Cinta saja tidak cukup, Aurora. Kamu harus memiliki sesuatu yang lebih untuk bisa menjadi bagian dari keluarga kami," balas Larasati dengan sinis. Aurora merasa semakin tertekan dengan sikap Larasati. Dia mulai meragukan dirinya sendiri dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar pantas untuk Davian. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa memenuhi harapan Larasati. Davian melihat perubahan pada diri Aurora. Dia tahu bahwa Aurora sedang mengalami masa sulit karena sikap Larasati. Dia berusaha untuk menghibur Aurora dan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang Larasati. "Aku tahu ibuku sulit untuk dihadapi, Aurora. Tapi kamu harus tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Kamu adalah wanita yang paling penting dalam hidupku," kata Davian. Aurora merasa sedikit lega mendengar kata-kata Davian. Dia tahu bahwa Davian mencintainya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan sikap Larasati. Dia merasa bahwa Larasati akan selalu menjadi penghalang dalam hubungannya dengan Davian. Beberapa bulan kemudian, Davian mengumumkan bahwa dia akan membuka sebuah perusahaan keluarga baru. Aurora merasa senang mendengar berita itu. Dia berharap bahwa dia bisa membantu Davian dalam mengembangkan perusahaan itu. "Aku ingin kamu menjadi bagian dari perusahaan ini, Aurora. Aku ingin kamu membantu aku dalam mengelola perusahaan ini," kata Davian. Aurora merasa terharu mendengar kata-kata Davian.
Dia merasa bahwa Davian benar-benar mempercayainya dan menghargainya. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Davian dalam mengembangkan perusahaan itu. Namun, tanpa sepengetahuan Aurora, Davian dan Larasati memiliki rencana lain. Mereka tidak benar-benar ingin melibatkan Aurora dalam perusahaan itu. Mereka hanya ingin memanfaatkan Aurora untuk kepentingan mereka sendiri. Pada hari peresmian perusahaan, Aurora merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dia mengenakan gaun yang indah dan berdandan dengan sempurna. Dia ingin terlihat cantik dan menawan di hari yang penting ini. Namun, kebahagiaan Aurora tidak berlangsung lama. Saat acara peresmian sedang berlangsung, Davian dan Larasati menarik Aurora ke sebuah ruangan terpencil. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin berbicara sesuatu yang penting dengan Aurora. Aurora merasa curiga, tetapi dia tetap mengikuti Davian dan Larasati ke ruangan itu. Sesampainya di ruangan itu, Davian dan Larasati mendorong Aurora masuk ke dalam sebuah gudang yang gelap dan kotor. "Apa yang kalian lakukan?" tanya Aurora dengan bingung. "Maafkan kami, Aurora. Kami harus melakukan ini," kata Davian dengan nada menyesal. "Kami tidak ingin kamu menjadi bagian dari perusahaan ini. Kamu hanya akan menghalangi kami," timpal Larasati dengan sinis. Davian dan Larasati kemudian mengunci pintu gudang dari luar. Aurora berteriak dan memohon agar mereka membukakan pintu, tetapi Davian dan Larasati tidak menghiraukannya. Aurora merasa putus asa dan marah. Dia merasa dikhianati oleh orang yang paling dia cintai. Dia tidak menyangka bahwa Davian dan Larasati akan melakukan hal sekeji ini padanya. "Aku akan membalas dendam pada kalian. Aku akan membuat kalian menyesal telah melakukan ini padaku," teriak Aurora dengan penuh amarah. Aurora kemudian mencoba mencari cara untuk keluar dari gudang itu. Dia memeriksa setiap sudut ruangan, mencari celah atau pintu yang bisa dia buka. Namun, gudang itu sangat kokoh dan tidak ada jalan keluar. Aurora merasa semakin putus asa. Dia duduk di lantai gudang dan menangis. Dia merasa bahwa hidupnya telah hancur. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba, Aurora mendengar suara mobil dari luar gudang. Dia melihat ke arah jendela dan melihat beberapa mobil mewah berhenti di depan gudang. Dari salah satu mobil, keluarlah seorang pria yang sangat dia kenal. Damian, pengacara dan teman lama Aurora, datang menyelamatkannya. Aurora merasa lega dan bahagia melihat Damian. Dia tahu bahwa Damian akan membantunya untuk membalas dendam pada Davian dan Larasati. "Aurora, kamu tidak apa-apa?" tanya Damian dengan khawatir. "Aku baik-baik saja, Damian. Tapi aku ingin membalas dendam pada Davian dan Larasati," jawab Aurora dengan nada penuh amarah. "Aku akan membantumu, Aurora. Aku akan membuat mereka menyesal telah melakukan ini padamu," kata Damian dengan tegas. Damian kemudian memerintahkan bodyguard-nya untuk mendobrak pintu gudang. Setelah pintu terbuka, Aurora keluar dari gudang dan memeluk Damian dengan erat. "Terima kasih, Damian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku jika kamu tidak datang," kata Aurora. "Aku akan selalu ada untukmu, Aurora. Sekarang, mari kita balas dendam pada mereka," jawab Damian dengan senyum sinis. Aurora dan Damian kemudian pergi dari gudang itu dengan mobil mewah. Mereka bertekad untuk membuat Davian dan Larasati sengsara. Dendam Aurora baru saja dimulai. Malam itu, Aurora duduk di apartemen mewahnya, ditemani Damian. Pikirannya masih dipenuhi amarah dan rasa sakit hati atas pengkhianatan Davian dan Larasati. Bagaimana bisa orang yang paling dicintainya tega melakukan hal sekeji itu? "Tenanglah, Aurora. Mereka akan membayar atas perbuatan mereka," kata Damian, mencoba menenangkan Aurora. Aurora menghela napas panjang. "Aku tidak mengerti, Damian. Apa salahku? Mengapa mereka begitu membenciku?" "Kau tidak melakukan kesalahan apapun, Aurora. Mereka hanya iri padamu. Mereka melihatmu sebagai ancaman," jawab Damian. Larasati tidak ingin ada wanita lain yang merebut Davian darinya. Dan Davian, dia terlalu lemah untuk melawan ibunya. Aurora terdiam. Dia tahu bahwa Damian benar.
Larasati selalu berusaha mengendalikan Davian, dan Davian selalu menuruti kemauan ibunya. Aurora hanyalah pion dalam permainan mereka. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Damian? Tanya Aurora. Kita akan membuat mereka sengsara, Aurora. Kita akan mengambil kembali semua yang telah mereka rampas darimu. Jawab Damian dengan tatapan penuh tekad. Kita akan mulai dengan perusahaan mereka. Damian menjelaskan rencananya kepada Aurora. Dia telah mengumpulkan informasi tentang perusahaan keluarga Davian. Ternyata, perusahaan itu tidak sebersih yang terlihat. Ada banyak praktik ilegal dan korupsi yang dilakukan oleh Davian dan Larasati. Kita akan membocorkan informasi ini ke publik. Kita akan membuat saham perusahaan mereka anjlok, kata Damian. Aurora tersenyum sinis. Itu ide yang bagus, Damian. Aku ingin melihat mereka menderita. Keesokan harinya, Damian mulai menjalankan rencananya. Dia menghubungi beberapa media dan memberikan informasi tentang praktik ilegal perusahaan Davian. Berita itu langsung menjadi headline di semua media. Saham perusahaan Davian anjlok drastis. Para investor panik dan mulai menjual saham mereka. Perusahaan Davian berada di ambang kebangkrutan. Davian dan Larasati sangat marah dan bingung. Mereka tidak tahu siapa yang telah membocorkan informasi rahasia perusahaan mereka. Mereka mulai saling menyalahkan. Ini semua salahmu, Davian. Kau terlalu bodoh untuk mengelola perusahaan ini, teriak Larasati. Ini juga salahmu, Ibu. Kau terlalu ikut campur dalam urusan perusahaan, balas Davian. Di tengah kekacauan itu, Davian mencoba menghubungi Aurora. Dia ingin meminta maaf dan memohon agar Aurora menghentikan semua ini. Aurora, kumohon, hentikan semua ini. Aku tahu aku salah, tapi aku mohon maafkan aku, kata Davian dengan suara memelas. Maafmu tidak berarti apa-apa bagiku, Davian. Kau telah mengkhianatiku. Kau telah menghancurkan hidupku, jawab Aurora dengan dingin. Sekarang, rasakanlah akibatnya. Aurora menutup telepon. Dia tidak ingin mendengar apapun lagi dari Davian. Dia sudah memutuskan untuk membalas dendam. Davian merasa putus asa. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan Aurora selamanya. Dia juga tahu bahwa dia akan kehilangan perusahaannya. Larasati tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba mencari tahu siapa yang telah membocorkan informasi rahasia perusahaan mereka. Dia menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki masalah ini. Namun, Damian lebih pintar dari mereka. Dia telah menghapus semua jejaknya. Detektif swasta itu tidak menemukan apapun yang bisa menghubungkan Damian dengan pembocoran informasi itu. Larasati semakin marah dan frustrasi. Dia tahu bahwa ada seseorang yang ingin menghancurkan mereka, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu. Suatu malam, Larasati datang ke apartemen Aurora. Dia ingin berbicara dengan Aurora secara langsung. Aurora, kumohon, hentikan semua ini. Apa yang kau inginkan? Tanya Larasati dengan nada memohon. Aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin kalian tahu bagaimana rasanya dikhianati dan dihancurkan. Jawab Aurora dengan tatapan dingin. Aku tahu aku salah, Aurora. Tapi aku mohon maafkan aku. Aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahanku, kata Larasati. Terlambat, Larasati. Kau telah melewati batas. Sekarang, bersiaplah untuk menerima akibatnya, jawab Aurora. Larasati mencoba menyerang Aurora, tetapi Damian dengan cepat menghalangi. Dia mendorong Larasati hingga terjatuh ke lantai. Jangan pernah menyentuh Aurora lagi, Larasati. Jika kau berani melakukannya, aku akan memastikan kau mendekam di penjara seumur hidup, kata Damian dengan nada mengancam. Larasati ketakutan dan segera pergi dari apartemen Aurora. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Dia tidak bisa mengalahkan Aurora dan Damian. Aurora tersenyum sinis melihat Larasati pergi. Dia tahu bahwa dia telah memenangkan pertempuran ini. Tapi perang belum berakhir. Dia masih memiliki banyak rencana untuk membalas dendam. Malam itu,
Aurora dan Damian merayakan kemenangan mereka dengan makan malam mewah di sebuah restoran bintang 5. Mereka tertawa dan bercanda, seolah tidak ada masalah di dunia ini. Namun, di balik senyum mereka, tersimpan dendam yang membara. Aurora dan Damian bertekad untuk membuat Davian dan Larasati sengsara seumur hidup mereka. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk bagi Davian. Perusahaan yang dibangun dengan susah payah oleh keluarganya kini berada di ambang kehancuran. Setiap hari, ia harus menghadapi para investor yang marah, para karyawan yang ketakutan, dan berita-berita negatif di media. Larasati, yang biasanya selalu kuat dan tegar, kini tampak rapuh dan putus asa. Davian mencoba mencari cara untuk menyelamatkan perusahaannya, tetapi semua usahanya sia-sia. Bank menolak memberikan pinjaman. Para pemasok menghentikan pengiriman barang, dan para pelanggan membatalkan pesanan. Davian merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan masalah yang tak berujung. Di tengah kekacauan itu, Davian terus memikirkan Aurora. Ia menyesal telah mengkhianatinya dan menyadari betapa bodohnya ia telah mengikuti kemauan ibunya. Ia ingin meminta maaf kepada Aurora dan memperbaiki kesalahannya, tetapi ia tahu bahwa itu sudah terlambat. Aurora tidak akan pernah memaafkannya. Suatu malam, Davian memutuskan untuk pergi ke apartemen Aurora. Ia berharap bisa bertemu dengannya dan berbicara dari hati ke hati. Ia tahu bahwa ini mungkin adalah kesempatan terakhirnya. Namun, ketika Davian tiba di apartemen Aurora, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Aurora sedang makan malam romantis dengan Damian. Mereka tampak sangat bahagia dan mesra. Davian merasa hatinya hancur berkeping-keping. Davian bersembunyi di balik sebuah pohon dan mengamati Aurora dan Damian dari kejauhan. Ia melihat mereka tertawa, bercanda, dan berpegangan tangan. Ia menyadari bahwa Aurora telah melupakannya dan menemukan kebahagiaan baru bersama Damian. Davian merasa sangat sedih dan kecewa. Ia memutuskan untuk pergi dari sana dan tidak mengganggu Aurora lagi. Ia tahu bahwa ia tidak pantas untuk Aurora. Ia telah kehilangan wanita yang paling dicintainya karena kebodohannya sendiri. Sementara itu, di dalam restoran, Aurora menyadari bahwa Davian sedang mengamati mereka dari kejauhan. Ia sengaja bersikap mesra dengan Damian untuk membuat Davian cemburu dan sakit hati. Ia ingin Davian merasakan apa yang telah ia rasakan. "Apakah kau melihatnya, Damian?" tanya Aurora dengan senyum sinis. "Ya, aku melihatnya. Dia tampak sangat sedih," jawab Damian. "Biarkan dia merasakan kesedihan itu. Dia pantas mendapatkannya," kata Aurora. Aurora tidak merasa kasihan sedikit pun pada Davian. Ia merasa bahwa Davian pantas mendapatkan semua penderitaan ini. Davian telah mengkhianatinya, menghancurkan hidupnya, dan membuatnya merasa tidak berharga. Sekarang, ia akan membalas semua perbuatan Davian. Keesokan harinya, Davian menerima kabar buruk. Polisi datang ke rumahnya dan menangkap Larasati. Larasati dituduh melakukan korupsi, penipuan, dan pencucian uang. Davian sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ternyata, Aurora dan Damian telah mengumpulkan bukti-bukti tentang kejahatan Larasati dan menyerahkannya kepada polisi. Mereka ingin Larasati membayar atas semua perbuatannya. Davian mencoba membela Larasati, tetapi semua usahanya sia-sia. Bukti-bukti yang diajukan oleh polisi sangat kuat dan tidak bisa dibantah. Larasati akhirnya ditahan dan harus menghadapi proses hukum. Davian merasa hancur melihat ibunya di penjara. Ia tahu bahwa ini adalah pukulan terakhir bagi keluarganya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Davian memutuskan untuk mengunjungi Aurora di apartemennya. Ia ingin meminta penjelasan dan memohon agar Aurora menghentikan semua ini. "Aurora, kumohon, hentikan semua ini. Mengapa kau melakukan ini pada keluargaku?" tanya Davian dengan suara memelas. "Mengapa? Karena kalian pantas mendapatkannya. Kalian telah menghancurkan hidupku, dan sekarang aku akan menghancurkan hidup kalian," jawab Aurora dengan tatapan dingin. "Aku tahu aku salah, Aurora. Tapi kumohon maafkan aku. Aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahanku," kata Davian. "Terlambat, Davian.
Kau telah melewati batas. Tidak ada maaf untukmu. Jawab Aurora. Aku mencintaimu. Aurora. Aku tidak bisa hidup tanpamu, kata Davian. Cinta? Kau tidak tahu apa itu cinta. Kau hanya mencintai dirimu sendiri dan ibumu, jawab Aurora. Aurora kemudian menyuruh Davian pergi dari apartemennya. Ia tidak ingin melihat Davian lagi. Ia ingin melupakan semua kenangan tentang Davian dan memulai hidup baru. Davian pergi dari apartemen Aurora dengan hati yang hancur. Ia merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia tidak memiliki apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Davian mencapai titik terendahnya dalam hidupnya. Ia merasa putus asa, sedih, dan marah. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Di tengah badai kehancuran yang melanda hidup Davian, Aurora merasakan sedikit kepuasan. Melihat Davian dan Larasati menderita memang memberikan rasa lega, tapi hatinya masih belum sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam pribadi. Damian, dengan setia, selalu berada di sisi Aurora. Ia bukan hanya seorang pengacara yang handal, tapi juga seorang teman yang mengerti dan mendukungnya tanpa syarat. Damian tahu bahwa di balik ketegaran Aurora, ada luka yang dalam dan kesepian yang tak terucapkan. Kau tidak harus melakukan ini sendirian, Aurora, kata Damian suatu malam, saat mereka sedang bekerja di apartemen Aurora. Aku akan selalu ada untukmu. Aurora menatap Damian dengan tatapan lembut. Aku tahu, Damian. Aku sangat berterima kasih padamu. Lalu, mengapa kau masih terlihat begitu sedih? Tanya Damian. Aurora menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Damian. Aku merasa kosong. Aku sudah membalas dendam, tapi aku masih tidak bahagia. Damian mendekat dan memeluk Aurora dengan erat. Kau akan bahagia, Aurora. Aku janji. Kita akan menemukan kebahagiaan itu bersama-sama. Aurora membalas pelukan Damian. Ia merasa nyaman dan aman di dekatnya. Ia tahu bahwa Damian adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengerti dirinya. Keesokan harinya, Damian mengajak Aurora untuk pergi berlibur. Ia ingin Aurora melupakan semua masalahnya dan bersantai sejenak. Mereka pergi ke sebuah pulau terpencil yang indah, jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Di pulau itu, Aurora dan Damian menikmati waktu bersama. Mereka berenang di laut yang jernih, berjemur di pantai yang berpasir putih, dan makan malam romantis di bawah bintang-bintang. Aurora mulai merasa lebih baik dan melupakan sejenak dendamnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Damian menyimpan sebuah rahasia. Ia telah merencanakan sesuatu yang besar untuk Aurora. Ia ingin memberikan Aurora sesuatu yang lebih dari sekadar balas dendam. Ia ingin memberikan Aurora masa depan yang cerah dan bahagia. Suatu malam, Damian mengajak Aurora untuk berjalan-jalan di pantai. Mereka berjalan bergandengan tangan, menikmati suara ombak dan angin laut. Aurora, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Damian dengan nada serius. Aurora menatap Damian dengan tatapan penuh tanya. Apa itu, Damian? Damian berlutut di hadapan Aurora dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia membuka kotak itu dan menunjukkan sebuah cincin berlian yang indah. Aurora, maukah kau menikah denganku? Tanya Damian. Aurora terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak pernah menyangka bahwa Damian akan melamarnya. Damian, aku, kata Aurora dengan gugup. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, Aurora. Tapi aku sangat mencintaimu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, kata Damian. Aurora menatap Damian dengan tatapan penuh haru. Ia melihat ketulusan dan cinta di mata Damian. Ia menyadari bahwa Damian adalah pria yang tepat untuknya. Ya, Damian. Aku mau menikah denganmu, jawab Aurora dengan air mata bahagia. Damian tersenyum lebar dan memasangkan cincin itu di jari Aurora. Mereka berpelukan erat dan berciuman dengan penuh cinta. Aurora merasa sangat bahagia. Ia merasa bahwa hidupnya telah lengkap. Ia telah menemukan cinta sejati dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Namun,
Kebahagiaan Aurora tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, ia menerima telepon dari seorang teman yang bekerja di perusahaan Davian. Temannya mengatakan bahwa Davian berencana untuk menjual semua aset perusahaan dan melarikan diri ke luar negeri. Aurora terkejut mendengar berita itu. Ia tidak bisa membiarkan Davian melakukan itu. Ia harus menghentikannya. "Damian, kita harus kembali ke Jakarta sekarang juga," kata Aurora dengan nada cemas. "Ada apa, Aurora?" tanya Damian. "Davian berencana untuk menjual semua aset perusahaan dan melarikan diri ke luar negeri," jawab Aurora. "Apa? Kita tidak bisa membiarkannya melakukan itu. Kita harus menghentikannya," kata Damian. Aurora dan Damian segera kembali ke Jakarta. Mereka menyusun rencana untuk menggagalkan rencana Davian. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk mengambil alih perusahaan Davian dan mewujudkan impian mereka. Aurora menyadari bahwa balas dendamnya belum selesai. Ia harus mengambil alih perusahaan Davian dan membuktikan kepada semua orang bahwa ia lebih kompeten daripada Davian dan Larasati. Ia harus menunjukkan kepada mereka bahwa ia adalah wanita yang kuat dan mandiri. Aurora bertekad untuk mencapai tujuannya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Ia akan menggunakan semua yang ia miliki untuk mencapai puncak kesuksesan. Kembali di Jakarta, Aurora dan Damian segera menyusun strategi untuk menggagalkan rencana Davian. Waktu sangat sempit, karena Davian bisa saja menjual aset perusahaan kapan saja dan melarikan diri. Mereka harus bertindak cepat dan tepat. "Kita harus mencari tahu kapan dan di mana Davian akan melakukan transaksi penjualan aset," kata Damian, sambil mempelajari dokumen-dokumen yang berhasil mereka dapatkan. "Aku punya seorang teman yang bekerja di bank tempat Davian menyimpan sebagian besar asetnya. Aku bisa memintanya untuk memberikan informasi," usul Aurora. "Itu ide bagus, Aurora. Tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu siapa yang bisa kita percayai," kata Damian. Aurora menghubungi temannya dan memintanya untuk memberikan informasi tentang rencana Davian. Temannya setuju untuk membantu, tapi dengan syarat Aurora harus merahasiakan identitasnya. Keesokan harinya, teman Aurora memberikan informasi yang sangat berharga. Davian berencana untuk melakukan transaksi penjualan aset pada malam hari di sebuah gudang terpencil di pinggiran kota. Ia akan bertemu dengan seorang pembeli misterius yang berasal dari luar negeri. "Kita harus pergi ke gudang itu dan menghentikan Davian," kata Aurora dengan nada tegas. "Tapi itu sangat berbahaya, Aurora. Kita tidak tahu siapa yang akan kita hadapi di sana," kata Damian. "Aku tidak peduli, Damian. Aku tidak bisa membiarkan Davian lolos begitu saja. Aku harus menghentikannya," jawab Aurora. Damian menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membujuk Aurora untuk mengurungkan niatnya. Ia hanya bisa mendukungnya dan melindunginya. "Baiklah, Aurora. Kita akan pergi ke gudang itu. Tapi kita harus mempersiapkan diri dengan baik," kata Damian. Aurora dan Damian segera mempersiapkan diri. Mereka menghubungi beberapa teman yang bisa membantu mereka. Mereka juga mempersiapkan senjata dan peralatan lainnya yang mungkin mereka butuhkan. Pada malam hari, Aurora dan Damian berangkat menuju gudang terpencil di pinggiran kota. Mereka mengendarai beberapa mobil dan membawa serta beberapa orang yang bersenjata. Mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Sesampainya di gudang, Aurora dan Damian melihat bahwa gudang itu dijaga ketat oleh beberapa orang yang berbadan tegap. Mereka tahu bahwa orang-orang itu adalah bodyguard Davian. "Kita harus menyusup ke dalam gudang tanpa ketahuan," kata Damian. Aurora dan Damian menyusun rencana untuk menyusup ke dalam gudang. Mereka membagi tim menjadi beberapa kelompok dan memberikan tugas masing-masing. Mereka harus bekerja sama dengan baik untuk berhasil menyusup ke dalam gudang. Setelah semua persiapan selesai, Aurora dan Damian mulai menjalankan rencana mereka. Mereka berhasil menyusup ke dalam gudang tanpa ketahuan. Mereka bersembunyi di balik beberapa peti dan mengamati situasi di dalam gudang. Di dalam gudang, Aurora dan Damian melihat Davian sedang berbicara dengan seorang pria yang berpenampilan misterius. Pria itu adalah pembeli aset perusahaan Davian. Mereka sedang membahas detail transaksi penjualan aset. Setelah transaksi ini selesai,
Aku akan memberikanmu uang tunai sebesar 10 juta dolar, kata pria misterius itu. Terima kasih banyak, Tuan. Anda telah menyelamatkan hidupku, jawab Davian dengan nada lega. Aurora merasa geram mendengar percakapan itu. Ia tidak bisa membiarkan Davian menjual aset perusahaan begitu saja. Ia harus menghentikannya sekarang juga. Sekarang saatnya kita bertindak, Damian, kata Aurora dengan bisik-bisik. Siap, Aurora, jawab Damian. Aurora dan Damian memberikan kode kepada tim mereka untuk memulai serangan. Mereka keluar dari tempat persembunyian dan menyerang para bodyguard Davian. Terjadilah pertempuran sengit di dalam gudang. Aurora dan Damian bertarung dengan gagah berani. Mereka berhasil mengalahkan para bodyguard Davian dan mendekati Davian dan pria misterius itu. Davian, hentikan semua ini. Kau tidak bisa menjual aset perusahaan, teriak Aurora dengan penuh amarah. Davian terkejut melihat Aurora dan Damian datang. Ia tidak menyangka bahwa mereka akan berhasil menemukan dan menghentikannya. Aurora, apa yang kau lakukan di sini? Pergi dari sini sebelum aku menyakitimu, kata Davian dengan nada marah. Aku tidak akan pergi dari sini, Davian. Aku akan menghentikanmu. Aku akan mengambil kembali semua yang telah kau rampas dariku, jawab Aurora. Gudang itu berubah menjadi medan pertempuran. Suara tembakan, pecahan kaca, dan teriakan memenuhi udara. Aurora, dengan bantuan Damian dan timnya, berhasil melumpuhkan sebagian besar bodyguard Davian. Namun, Davian sendiri tampak tidak gentar. Ia berdiri di samping pria misterius itu, dengan tatapan penuh amarah. Kau tidak akan bisa menghentikanku, Aurora. Aku akan menjual aset perusahaan ini dan pergi dari sini. Kau tidak akan pernah melihatku lagi, teriak Davian. Suaranya bergetar karena marah dan ketakutan. Kau salah, Davian. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Aku akan mengambil kembali semua yang telah kau rampas dariku, jawab Aurora. Matanya menyala-nyala karena dendam. Aurora memberi isyarat kepada Damian dan timnya untuk mengepung Davian dan pria misterius itu. Mereka bergerak cepat dan mengepung kedua orang itu. Davian dan pria misterius itu tidak bisa melarikan diri. Siapa kau sebenarnya? Tanya Aurora kepada pria misterius itu. Pria misterius itu tersenyum sinis. Namaku tidak penting. Yang penting adalah aku akan mendapatkan aset perusahaan ini. Kau tidak akan mendapatkan apapun, Tuan. Aku akan memastikan itu, kata Aurora. Aurora memberi isyarat kepada Damian untuk menangkap pria misterius itu. Damian bergerak cepat dan menangkap pria itu. Pria misterius itu meronta-ronta. Tapi Damian terlalu kuat untuknya. Lepaskan aku. Kau tidak tahu siapa aku, teriak pria misterius itu. Aku tidak peduli siapa kau. Yang aku tahu adalah kau adalah seorang penjahat yang ingin merampok perusahaan ini, jawab Damian. Damian menyeret pria misterius itu keluar dari gudang dan menyerahkannya kepada polisi. Aurora kemudian beralih perhatiannya kepada Davian. Sekarang tinggal kita berdua, Davian, kata Aurora. Suaranya dingin dan menusuk. Davian menatap Aurora dengan tatapan penuh kebencian. Aku membencimu, Aurora. Kau telah menghancurkan hidupku. Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri, Davian. Aku hanya memberikanmu apa yang pantas kau dapatkan, jawab Aurora. Aku mencintaimu, Aurora. Mengapa kau melakukan ini padaku? Tanya Davian. Air mata mulai membasahi pipinya. Cinta? Kau tidak tahu apa itu cinta, Davian. Kau hanya mencintai dirimu sendiri dan ibumu, jawab Aurora. Aku menyesal, Aurora. Aku menyesal telah mengkhianatimu. Aku mohon maafkan aku, kata Davian, berlutut di hadapan Aurora. Aurora menatap Davian dengan tatapan kosong. Ia tidak merasakan apapun selain kebencian dan dendam. Ia tidak bisa memaafkan Davian atas semua yang telah ia lakukan. Terlambat, Davian. Tidak ada maaf untukmu, kata Aurora. Aurora mengangkat tangannya dan menampar Davian dengan keras. Davian tersungkur ke lantai. Ini untuk semua rasa sakit dan penderitaan yang telah kau berikan padaku, kata Aurora.
Aurora kemudian berbalik dan berjalan meninggalkan Davian. Ia tidak ingin melihat Davian lagi. Ia ingin melupakan semua kenangan tentang Davian dan memulai hidup baru. Davian terbaring di lantai gudang, menangis dan meratapi nasibnya. Ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan perusahaan, ibunya, dan wanita yang dicintainya. Ia tidak memiliki apapun lagi untuk diperjuangkan. Aurora berjalan keluar dari gudang dan menghirup udara segar. Ia merasa lega dan puas. Ia telah membalas dendamnya. Ia telah memberikan Davian apa yang pantas ia dapatkan. Namun, di balik rasa puas itu, Aurora masih merasakan sedikit kekosongan. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati. Ia masih harus mencari sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Damian menghampiri Aurora dan memeluknya dengan erat. "Kau baik-baik saja, Aurora?" tanya Damian. "Ya, aku baik-baik saja, Damian." "Terima kasih," jawab Aurora. "Aku bangga padamu, Aurora. Kau telah melakukan apa yang harus kau lakukan," kata Damian. "Aku tahu, Damian. Tapi aku masih merasa ada sesuatu yang hilang," jawab Aurora. "Kita akan menemukannya bersama-sama, Aurora. Aku janji," kata Damian. Aurora tersenyum dan membalas pelukan Damian. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki Damian di sisinya. Bersama-sama, mereka akan menghadapi masa depan dan mencari kebahagiaan sejati. Setelah konfrontasi di gudang, Aurora dan Damian fokus pada langkah selanjutnya, menjatuhkan Larasati sepenuhnya. Meskipun Davian telah dikalahkan, Larasati adalah otak di balik semua ini, dan Aurora tahu bahwa keadilan sejati tidak akan tercapai sampai Larasati mempertanggungjawabkan perbuatannya. Damian, dengan keahliannya sebagai pengacara, telah mengumpulkan bukti-bukti yang memberatkan Larasati. Korupsi, penipuan, penggelapan pajak, daftar kejahatan Larasati sangat panjang dan mengerikan. Mereka hanya perlu menyerahkan bukti-bukti itu kepada pihak berwajib dan membiarkan hukum bekerja. Namun, Aurora ingin melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menyerahkan Larasati kepada polisi. Ia ingin Larasati merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia rasakan. Ia ingin Larasati kehilangan segalanya, kebebasan, kekayaan, dan reputasinya. "Kita tidak bisa membiarkan Larasati lolos begitu saja, Damian," kata Aurora suatu malam, saat mereka sedang membahas strategi di apartemennya. "Kita harus membuatnya menderita." "Aku tahu, Aurora. Tapi kita harus berhati-hati. Larasati masih memiliki banyak koneksi dan kekuasaan," jawab Damian. "Aku tidak peduli, Damian. Aku akan melakukan apa saja untuk menjatuhkannya," kata Aurora dengan nada tegas. Aurora dan Damian menyusun rencana yang cermat dan rumit. Mereka akan menggunakan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mengungkap kejahatan Larasati dan membawanya ke pengadilan. Mereka juga akan menggunakan media untuk mencoreng reputasi Larasati dan membuatnya menjadi musuh publik. Langkah pertama mereka adalah membocorkan informasi tentang kejahatan Larasati kepada beberapa media yang terpercaya. Berita itu langsung menjadi sensasi dan menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Masyarakat marah dan menuntut agar Larasati segera ditangkap dan diadili. Polisi, yang selama ini enggan untuk bertindak karena pengaruh Larasati, akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Mereka memulai penyelidikan resmi terhadap Larasati dan perusahaannya. Larasati panik dan mencoba untuk menutupi jejaknya. Ia menyuap para pejabat, mengancam para saksi, dan menghancurkan bukti-bukti. Namun, Aurora dan Damian selalu selangkah lebih maju. Mereka berhasil menggagalkan semua upaya Larasati dan memastikan bahwa kebenaran akan terungkap. Suatu hari, polisi datang ke rumah Larasati dan menangkapnya. Larasati ditahan dan didakwa dengan berbagai macam kejahatan. Ia terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Ini semua salah Aurora. Dia yang menjebakku," teriak Larasati saat digiring ke mobil polisi. Berita tentang penangkapan Larasati menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Masyarakat bersorak dan merayakan kemenangan keadilan. Aurora merasa lega dan puas. Ia akhirnya berhasil menjatuhkan Larasati. Namun, Aurora tahu bahwa pertempuran belum selesai.
Larasati masih harus diadili di pengadilan dan dihukum atas perbuatannya. Aurora dan Damian akan melakukan segala yang mereka bisa untuk memastikan bahwa Larasati akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Selama persidangan, Aurora menjadi saksi kunci. Ia memberikan kesaksian yang memberatkan Larasati dan mengungkap semua kejahatannya. Larasati mencoba untuk membantah kesaksian Aurora, tetapi bukti-bukti yang diajukan oleh Damian terlalu kuat untuk disangkal. Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan, hakim akhirnya menjatuhkan vonis kepada Larasati. Larasati dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman penjara selama bertahun-tahun. Larasati menangis dan meratapi nasibnya saat mendengar vonis itu. Ia tahu bahwa hidupnya telah hancur. Ia telah kehilangan segalanya: kebebasan, kekayaan, reputasi, dan keluarganya. Aurora merasa puas melihat Larasati menderita. Ia tahu bahwa Larasati pantas mendapatkan semua ini. Larasati telah menghancurkan hidupnya, dan sekarang ia telah membalas dendamnya. Namun, di balik rasa puas itu, Aurora masih merasakan sedikit kekosongan. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati. Ia masih harus mencari sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Damian menghampiri Aurora dan memeluknya dengan erat. "Kau baik-baik saja, Aurora?" tanya Damian. "Ya, aku baik-baik saja, Damian." "Terima kasih," jawab Aurora. "Kau telah melakukan apa yang harus kau lakukan, Aurora. Kau telah menegakkan keadilan," kata Damian. "Aku tahu, Damian. Tapi aku masih merasa ada sesuatu yang hilang," jawab Aurora. "Kita akan menemukannya bersama-sama, Aurora. Aku janji," kata Damian. Aurora tersenyum dan membalas pelukan Damian. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki Damian di sisinya. Bersama-sama, mereka akan menghadapi masa depan dan mencari kebahagiaan sejati. Dengan Larasati di penjara dan Davian yang kehilangan segalanya, perusahaan keluarga mereka berada dalam kekacauan total. Para investor panik, para karyawan ketakutan, dan masa depan perusahaan tampak suram. Inilah saatnya bagi Aurora untuk mengambil alih kendali. Damian, sebagai pengacara Aurora, telah menyiapkan semua dokumen dan persyaratan hukum yang diperlukan untuk mengambil alih perusahaan. Mereka memiliki dukungan dari sebagian besar pemegang saham, yang percaya bahwa Aurora adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Namun, mengambil alih perusahaan bukanlah tugas yang mudah. Ada banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Ada para pesaing yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka sendiri. Ada para karyawan yang tidak percaya pada kemampuan Aurora, dan ada juga masalah keuangan yang sangat serius. Aurora tidak gentar menghadapi semua tantangan ini. Ia memiliki tekad yang kuat, kecerdasan yang tajam, dan dukungan dari Damian. Ia siap untuk membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah pemimpin yang kompeten dan visioner. Langkah pertama Aurora adalah menstabilkan keuangan perusahaan. Ia melakukan restrukturisasi utang, mengurangi biaya operasional, dan mencari investor baru. Ia bekerja keras siang dan malam, tanpa lelah. Langkah kedua Aurora adalah membangun kembali kepercayaan para karyawan. Ia berbicara kepada mereka secara langsung, menjelaskan visinya untuk perusahaan, dan meyakinkan mereka bahwa masa depan perusahaan ada di tangan mereka. Ia mendengarkan masukan mereka, menghargai pendapat mereka, dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang. Langkah ketiga Aurora adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan perusahaan. Ia berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, meningkatkan pelatihan karyawan, dan meningkatkan layanan pelanggan. Ia ingin memastikan bahwa perusahaan akan selalu memberikan yang terbaik kepada para pelanggan. Dengan kerja keras dan dedikasi, Aurora berhasil mengubah perusahaan yang hampir bangkrut menjadi perusahaan yang sukses dan menguntungkan. Para investor kembali percaya pada perusahaan, para karyawan termotivasi, dan para pelanggan puas dengan produk dan layanan perusahaan. Aurora membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah pemimpin yang luar biasa. Ia berhasil menyelamatkan perusahaan dari kehancuran dan membawanya menuju kesuksesan yang lebih besar.
Ia juga membuktikan kepada Davian dan Larasati bahwa ia lebih kompeten dan lebih kuat dari mereka. Namun, kesuksesan Aurora tidak hanya diukur dari keuntungan perusahaan. Ia juga berhasil menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Ia menghargai keberagaman, mendukung kesetaraan gender, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Aurora menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia adalah contoh wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Ia membuktikan bahwa wanita bisa mencapai apapun yang mereka inginkan, asalkan mereka memiliki tekad dan kerja keras. Di tengah kesibukannya mengelola perusahaan, Aurora tidak melupakan Damian. Ia selalu menyempatkan waktu untuk bersamanya. Mereka saling mendukung, saling mencintai, dan saling menginspirasi. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam romantis di sebuah restoran mewah, Damian melamar Aurora lagi. Ia ingin memastikan bahwa Aurora benar-benar bahagia dan siap untuk menikah dengannya. Aurora, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Tanya Damian dengan tatapan penuh cinta. Aurora tersenyum dan mengangguk. Ya, Damian. Aku mau menikah denganmu, jawab Aurora. Mereka berpelukan erat dan berciuman dengan penuh cinta. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan cinta sejati dan kebahagiaan yang abadi. Aurora merasa sangat bersyukur atas semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia telah mengalami banyak penderitaan dan kesulitan, tetapi ia juga telah mencapai banyak kesuksesan dan kebahagiaan. Ia belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan kejutan. Ia juga belajar bahwa balas dendam tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam cinta, persahabatan, dan pengabdian kepada orang lain. Aurora berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan menggunakan kesuksesannya untuk membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ia ingin menjadi contoh bagi orang lain dan menunjukkan kepada mereka bahwa apapun mungkin terjadi, asalkan mereka memiliki tekad dan keyakinan. Setelah berhasil membalikan keadaan perusahaan dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap, Aurora mulai membangun singgasananya. Ini bukan hanya tentang kekuasaan dan kekayaan, tetapi tentang menciptakan warisan yang akan dikenang dan dihormati. Aurora tidak ingin hanya menjadi CEO yang sukses. Ia ingin menjadi agen perubahan, seseorang yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ia mulai berinvestasi dalam program-program sosial dan lingkungan, mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Salah satu program yang paling ia banggakan adalah program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Ia memberikan beasiswa kepada ratusan anak-anak berbakat dari seluruh negeri, membantu mereka meraih impian mereka. Selain itu, Aurora juga sangat peduli dengan isu-isu lingkungan. Ia berinvestasi dalam teknologi hijau, mengurangi emisi karbon perusahaan, dan mendukung program-program konservasi alam. Ia ingin memastikan bahwa perusahaan akan beroperasi secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Aurora juga menjadi advokat untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ia menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung perempuan untuk meraih posisi-posisi kepemimpinan. Ia memberikan mentor dan pelatihan kepada perempuan muda, membantu mereka mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri. Aurora menjadi panutan bagi banyak orang, terutama bagi para wanita muda. Ia membuktikan bahwa wanita bisa mencapai apapun yang mereka inginkan, asalkan mereka memiliki tekad, kerja keras, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Kesuksesan Aurora tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Ia menerima banyak penghargaan dan pengakuan atas kepemimpinan, inovasi, dan kontribusinya kepada masyarakat. Ia diundang untuk berbicara di berbagai forum internasional, berbagi pengalaman dan visinya dengan para pemimpin dunia. Namun, di balik semua kesuksesan dan pengakuan itu, Aurora tetap rendah hati dan sederhana. Ia tidak pernah melupakan dari mana ia berasal dan selalu ingat akan nilai-nilai yang ia pegang teguh. Ia selalu menyempatkan waktu untuk berinteraksi dengan para karyawan, mendengarkan masukan mereka, dan memberikan dukungan kepada mereka.
Aurora juga tetap dekat dengan Damian. Mereka saling mencintai dan mendukung, berbagi suka dan duka. Mereka merencanakan pernikahan mereka dengan hati-hati, ingin menciptakan momen yang tak terlupakan bagi mereka dan keluarga mereka. Suatu hari, Aurora mengunjungi Larasati di penjara. Ia ingin melihat bagaimana keadaan Larasati dan memberikan kesempatan kepadanya untuk meminta maaf. Larasati tampak sangat berbeda dari wanita yang dulu dikenal Aurora. Ia tampak kurus, pucat, dan kehilangan semangat. Ia menyesali semua perbuatannya dan mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Aku minta maaf, Aurora. Aku telah melakukan banyak kesalahan padamu. Aku harap kau bisa memaafkanku, kata Larasati dengan suara lirih. Aurora menatap Larasati dengan tatapan lembut. Ia tidak lagi merasakan kebencian atau dendam. Ia hanya merasakan kasihan dan simpati. Aku memaafkanmu, Larasati. Aku harap kau bisa menemukan kedamaian di dalam dirimu, kata Aurora. Larasati menangis dan berterima kasih kepada Aurora atas pengampunannya. Ia merasa lega dan damai. Ia tahu bahwa ia telah melakukan banyak kesalahan, tetapi ia berharap bahwa ia bisa menebusnya di masa depan. Aurora meninggalkan penjara dengan perasaan lega dan damai. Ia telah memaafkan Larasati dan melupakan semua dendamnya. Ia siap untuk memulai hidup baru dengan Damian dan membangun masa depan yang lebih baik. Aurora menyadari bahwa singgasananya bukan hanya tentang kekuasaan dan kekayaan, tetapi tentang cinta, pengampunan, dan pengabdian kepada orang lain. Ia ingin menggunakan kesuksesannya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Satu langkah pada satu waktu. Beberapa tahun berlalu. Aurora duduk di kantornya yang megah, menghadap panorama kota Jakarta yang gemerlap. Perusahaan yang dulu hampir bangkrut kini menjadi salah satu konglomerasi terbesar di Asia Tenggara. Aurora telah berhasil membangun imperium bisnis yang kokoh, namun hatinya tetap dipenuhi dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Pernikahannya dengan Damian semakin mempererat ikatan cinta mereka. Damian selalu menjadi pilar kekuatan dan dukungan bagi Aurora, mendampinginya dalam setiap langkah perjalanan hidupnya. Mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Anya, yang mewarisi kecerdasan dan ketegasan Aurora, serta kebaikan hati Damian. Aurora tidak pernah melupakan masa lalunya yang kelam. Ia menggunakan pengalamannya untuk menginspirasi dan memberdayakan orang lain, terutama para wanita yang pernah mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Ia mendirikan yayasan amal yang memberikan bantuan hukum, pendidikan, dan pelatihan keterampilan kepada para korban, membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka. Suatu hari, Aurora menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara penghargaan internasional di New York. Ia dinominasikan sebagai pengusaha wanita terbaik tahun ini, atas kontribusinya dalam bisnis, sosial, dan lingkungan. Aurora merasa terhormat dan bangga atas pengakuan tersebut. Namun, di balik kebahagiaan itu, Aurora merasakan firasat buruk. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan menguji keteguhan hatinya. Ia tidak tahu apa itu, tetapi ia merasa perlu berhati-hati. Aurora memutuskan untuk pergi ke New York bersama Damian dan Anya. Ia ingin menjadikan perjalanan ini sebagai liburan keluarga, sekaligus menghadiri acara penghargaan tersebut. Sesampainya di New York, Aurora merasa kagum dengan keindahan dan kemegahan kota itu. Ia mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal, berbelanja di toko-toko mewah, dan menikmati pertunjukan seni yang memukau. Anya sangat senang dan bersemangat, menikmati setiap momen liburan mereka. Namun, firasat buruk Aurora tidak hilang. Ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasi mereka, mengikuti setiap gerakan mereka. Ia mencoba untuk mengabaikannya, tetapi perasaan itu semakin kuat dari hari ke hari. Pada malam acara penghargaan, Aurora tampil memukau dengan gaun malam yang elegan. Ia berjalan di karpet merah dengan anggun, didampingi oleh Damian dan Anya. Ia tersenyum kepada para wartawan dan fotografer, tetapi matanya tetap waspada. Saat namanya diumumkan sebagai pemenang, pengusaha wanita terbaik tahun ini, Aurora merasa terharu dan bangga. Ia naik ke atas panggung dan memberikan pidato yang menginspirasi. Ia menceritakan kisah hidupnya, perjuangannya melawan ketidakadilan,
dan visinya untuk masa depan yang lebih baik. Para hadirin memberikan tepuk tangan meriah kepada Aurora. Mereka terinspirasi oleh keberanian, ketegasan, dan kebaikan hatinya. Aurora merasa bahagia dan bersyukur atas dukungan mereka. Namun, kebahagiaan Aurora tidak berlangsung lama. Saat ia turun dari panggung, ia melihat seorang pria yang tidak asing baginya. Pria itu adalah Davian. Davian tampak sangat berbeda dari pria yang dulu dikenal Aurora. Ia tampak kurus, pucat, dan kehilangan semangat. Matanya memancarkan kebencian dan dendam. Aurora terkejut dan ketakutan melihat Davian. Ia tidak menyangka bahwa Davian akan muncul di acara ini. Ia bertanya-tanya apa yang diinginkan Davian. Davian mendekati Aurora dengan langkah gontai. Matanya memancarkan kilatan kebencian yang mengerikan. Di tangannya, tersembunyi di balik jas mahalnya, tergenggam sebuah benda berkilauan. "Aurora," desis Davian. Suaranya serak dan penuh dendam. "Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kau pikir kau bisa bahagia setelah menghancurkan hidupku?" Aurora mundur selangkah, melindungi Anya yang berada di dekatnya. Damian segera maju, memasang badan di depan Aurora, siap menghadapi segala kemungkinan. "Davian, jangan lakukan ini. Ini tidak akan menyelesaikan masalah apapun," kata Aurora, mencoba menenangkan Davian. "Tidak menyelesaikan masalah? Kau pikir aku peduli? Kau telah mengambil segalanya dariku. Perusahaan, keluarga, harga diri. Sekarang, kau juga akan kehilangan segalanya," teriak Davian, semakin histeris. Tiba-tiba, Davian mengeluarkan benda yang disembunyikannya. Sebuah pisau belati berkilauan tajam. Para hadirin menjerit ketakutan. "Davian, jangan!" teriak Aurora, namun terlambat. Davian menerjang ke arah Aurora, mengayunkan pisaunya dengan membabi buta. Damian dengan sigap menepis serangan Davian, namun ia tidak bisa mencegah Davian untuk melukai lengannya. "Damian!" teriak Aurora, panik melihat darah mengalir dari lengan Damian. Davian kembali menyerang, kali ini mengincar Aurora. Namun, sebelum pisau itu mencapai Aurora, Anya tiba-tiba berlari ke depan dan mendorong Aurora hingga terjatuh. Pisau Davian mengenai Anya. Waktu seakan berhenti. Aurora melihat Anya terhuyung, memegangi dadanya yang berlumuran darah. "Anya!" teriak Aurora, histeris. Ia meraih Anya dan mendekapnya erat-erat. Davian tertegun melihat apa yang telah terjadi. Ia tidak menyangka akan melukai Anya. Ia hanya ingin membalas dendam pada Aurora. "Anya, maafkan aku," kata Davian. Suaranya bergetar karena penyesalan. Namun, penyesalan Davian sudah terlambat. Anya sudah kehilangan banyak darah. Matanya mulai terpejam. "Mama, aku sayang Mama," bisik Anya, sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir di pelukan Aurora. Aurora meraung histeris, memeluk erat tubuh Anya yang sudah tidak bernyawa. Air matanya membasahi wajah Anya. Hatinya hancur berkeping-keping. Damian, dengan sisa tenaganya, menangkap Davian dan menyerahkannya kepada polisi. Davian tidak melawan. Ia tampak pasrah dengan nasibnya. Aurora tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Davian. Ia hanya peduli pada Anya. Ia telah kehilangan putri tercintanya, satu-satunya alasan ia hidup. Beberapa hari kemudian, Aurora mengadakan pemakaman untuk Anya. Banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Anya. Mereka semua bersimpati kepada Aurora atas kehilangan yang tragis ini. Setelah pemakaman, Aurora mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO perusahaan. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan bisnis dan kekuasaan. Ia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk mengenang Anya. Aurora menjual semua asetnya dan mendirikan sebuah yayasan amal atas nama Anya. Yayasan itu memberikan bantuan kepada anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang membutuhkan, mewujudkan impian Anya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Aurora menghabiskan sisa hidupnya untuk melakukan kegiatan amal dan mengenang Anya. Ia tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah memiliki anak lagi. Ia hidup dalam kesendirian, tetapi hatinya selalu dipenuhi dengan cinta dan kenangan tentang Anya. Oke,
Aurora, aku akan menyelesaikan ending yang dramatis ini sampai tuntas. Bersiaplah untuk akhir yang penuh emosi dan refleksi. Aurora meninggal dunia pada usia senja, dikelilingi oleh foto-foto Anya dan kenangan indah tentang putrinya. Ia meninggalkan warisan yang abadi, bukan hanya dalam bentuk yayasan amal, tetapi juga dalam hati orang-orang yang pernah ia sentuh. Kisah Aurora menjadi legenda. Kisah tentang seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan, membalas dendam, mencapai kesuksesan, dan akhirnya menemukan makna sejati dalam cinta dan pengorbanan. Kisah yang mengajarkan bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak berarti apa-apa tanpa kebaikan hati dan kepedulian terhadap sesama. Namun, kisah Aurora juga menjadi peringatan. Peringatan tentang bahaya dendam dan kebencian, yang bisa menghancurkan hidup seseorang dan orang-orang di sekitarnya. Peringatan tentang pentingnya memaafkan dan melepaskan masa lalu, agar bisa meraih kebahagiaan sejati. Di akhir hayatnya, Aurora menyadari bahwa singgasana yang sebenarnya bukanlah kekuasaan atau kekayaan, melainkan cinta dan pengorbanan. Ia telah membangun singgasananya di atas fondasi yang kokoh, singgasana yang akan terus dikenang dan dihormati sepanjang masa. Beberapa tahun setelah kematian Aurora, sebuah film dokumenter dibuat tentang hidupnya. Film itu berjudul Singgasana Aurora. Film itu menjadi box office dan memenangkan banyak penghargaan. Film Singgasana Aurora menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Banyak orang yang tergerak untuk melakukan kegiatan amal, membantu orang lain, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kisah Aurora terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi. Ia menjadi simbol harapan, keberanian, dan cinta. Ia membuktikan bahwa satu orang bisa membuat perbedaan yang besar di dunia ini, asalkan ia memiliki tekad, keyakinan, dan kebaikan hati. Di akhir film, Singgasana Aurora, ditampilkan sebuah kutipan dari Aurora. Dendam mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi cinta dan pengorbanan akan memberikan kebahagiaan abadi. Bangunlah singgasanamu di atas fondasi cinta, bukan kebencian. Kutipan itu menjadi pesan abadi dari kisah Aurora, pesan yang akan terus dikenang dan dihormati sepanjang masa.